Guys, tahukah kamu berdasarkan riset yang dilakukan oleh Netfrank 2021, ternyata hanya ada 0,03% orang Indonesia yang tergolong kaya. Kenapa ya? Kok susah jadi orang kaya di Indonesia? Menurut survei, katanya hanya ada 0,03% orang kaya. Hai guys, jumpa lagi bersama Melvin Mumpuni. Semoga kamu makin melek finansial dan bisa mulai merencanakan keuangan setelah subscribe dan juga nyalain notifikasi di YouTube channel finansialku.com. Aku tahu nih, kamu datang ke video ini karena ingin tahu kan cara kaya. Sebelumnya, aku mau bicara data dulu deh, biar kamu tahu supaya objektif nih. Melansir dari berita kompas.com yang judulnya populasi orang terkaya Indonesia naik 1% selama pandemi. Nah, disebutkan dalam cerita itu atau berita itu namanya Christine Lee, Head of Research dari Netfrank Asia Pacific. Beliau menyebutkan jumlah orang kaya dalam dua kategori. Ya, kategori pertama adalah orang yang ultra kaya atau ultra high net worth individuals, UHNWIS. Ternyata jumlah ultra high net worth individuals di Indonesia itu naik 1% selama pandemi tahun 2021. Ultra high net worth individuals ini adalah orang yang punya kekayaan lebih dari 30 juta US dollar atau setara dengan 432 miliar rupiah. Nah, pada tahun 2020, ultra high net worth individuals ini jumlahnya 1.390 orang. Dan tahun 2021 naik jadi 1.403 orang. Yang kedua, itu jumlah orang kaya atau high net worth individuals atau HNWIS gitu. Jumlah high net worth individuals di Indonesia itu turun sebanyak 5%. High net worth individuals adalah orang-orang yang punya kekayaan 1 juta US dollar ya, atau setara dengan 14,4 miliar rupiah. Nah, pada tahun 2020, jumlah high net worth di individuals di Indonesia itu sekitar 86 ribuan orang. Ya. Kemudian tahun 2021 turun menjadi 82 ribuan orang. Nah, menurut Dukcapil Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia tahun 2021 itu sekitar 273 juta jiwa. Nah, jumlah mereka itu mewakili, kita hitung ya, nih, hitungannya 1.400 ditambah 82.000 dibagi sekitar 270 jutaan orang. Jawabannya adalah 0,03%. Dikit ya. Ya, kenapa ya kok orang Indonesia susah kaya gitu ya? Ya, mungkin beberapa di antara kita, aku, kamu, kita itu sedang kerja menuju ke sana untuk jadi orang kaya. Jadi tenang aja, nanti kita tambah kan. Nah, aku coba cari tahu apa aja penyebabnya. Nah, aku menemukan ada 3 alasan nih. Yaitu, 1, income-nya yang kekecilan, penghasilannya kekecilan. Kedua, nggak punya rencana masa depan. Ketiga, investasinya ngaco, cuma ikut-ikutan doang. Kena investasi bodong lagi. Seandainya kamu menemukan alasan lain, boleh dong share di kolom komentar. Thank you ya. Yuk, langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama, income-nya kekecilan. Mengapa kita masih belum kaya? Ya, simple, karena penghasilan kita masih kekecilan. Kenapa kok penghasilannya kekecilan? Ya, ada orang yang males, kurang motivasi, ya sehingga kebanyakan mager, rebahan gitu. Berharap suatu saat nanti bisa financial freedom. Mana bisa coba? Ada juga orang kedua, mindset-nya itu udah ngaco. Kak Melvin, saya kan karyawan, sibuk di kantor. Mana bisa nambah pemasukan? Vin, saya kan ibu rumah tangga, sibuk ngurusin anak-anak, mana bisa nambah pemasukan? Kak Melvin, saya kan mahasiswa, sibuk kuliah, mana bisa nambah pemasukan? Ya, alasannya akan selalu ada. Ya udah, kamu punya 2 pilihan, ya ikutin aja alasanmu yang pertama, atau yang kedua tambah penghasilan. Masing-masing itu ada konsekuensinya, dan kamu sudah tahu kan konsekuensinya apa? Ya udah tinggal pilih. Dan yang ketiga, ada juga orang yang nggak ngerti cara nambah penghasilan. Kalau alasan kamu males atau mindsetnya, ya jujur aku nggak bisa bantu. It's yours. Tapi kalau alasannya nggak ngerti, bisa jadi nih ya, solusi kita itu bisa bantu kamu.
Nah, kita di Finansialku itu punya video online course yang membahas mengenai strategi menambah pemasukan. Income Breakthrough Jilid 2. Online course-nya itu bahas ada 2 jenis pemasukan. Yang pertama stable dan spike. Terus bahas 3 sumber pemasukan. Ada aktif, ada investasi, ada pasif. Terus apalagi nih, gimana cara gedein pemasukan secara horizontal dan juga secara vertikal. Terus ada lagi nih, 3 cara gedein penghasilan aktif. Terus ada 4 cara penghasilan investasi. Dan terakhir ada cara gedein penghasilan pasif. Keren kan? Makanya kasih like-nya dulu dong. Oke? Nah, ada video online course-nya juga. Dan ada juga e-book-nya. Nah, e-book-nya itu kamu bisa print seperti ini. Video online course-nya itu bisa diakses oleh member premium Finansialku. Harga aplikasinya itu masih belum naik, jadi masih Rp35.000 per bulan, atau kalau mau murah Rp350.000 per tahun. Kita bahas yang kedua, yaitu nggak ada plan. Yang kedua, nggak ada plan. Oke gini guys, kamu tahu kan sekarang ini Rusia dan Ukraina itu sedang perang. Ya, perang nih. Menurut kamu, Presiden Putin ketika menyerang Ukraina itu random, serang sana, serang sini, atau pakai strategi, pakai rencana? Mestinya pakai rencana dong, nggak random dong, nggak sembarang serang sana, serang sini, serang sana, serang sini. Ya uangnya terbatas, terus kemudian tenaganya, pasukannya itu juga terbatas. Nah begitu juga ketika kita mau kaya, kita harus punya rencana yang jelas. Nah kata orang yang bijak itu ada bilang, good results start with clear goals. Gini misalnya, ini aku coba jelasin ya. Misal sekarang ini tahun 2022 kita punya pemasukan Rp10 juta per bulan. Nah kemudian tabungan kita atau investasi kita itu sudah ada Rp100 juta. Nah kemudian nih 20 tahun lagi atau di tahun 2042 kita berharap punya penghasilan sudah naik Rp100 juta. Kemudian tabungannya atau investasinya sudah jadi 5 miliar. Petanya jelas. Nah, sekarang tantangannya ya, ketika semuanya sudah tergambar dengan jelas, apa strategi untuk mencapainya? Apa yang harus dilakukan? Dari mana cara kita menambah pemasukan aktif? Seandainya kamu ini sekarang karyawan kantoran, apakah kamu bisa menambah penghasilan di weekend? Contoh, bisa dapetin fee atau jasa konsultasi dengan keahlian kamu. Atau mungkin dapat komisi jadi agent properti kayak, jadi agent insurance kayak, atau MLM kayak, atau komisi lainnya lah. Yang ketiga, berdagang di pasar atau e-commerce. Atau keempat, atau dagang emas global, seperti yang aku dan teman-teman Traders Lab lakukan juga. Dan yang kelima, atau mungkin ada juga proyekan-proyekan. Nah, setelah itu kita atur dong pemasukan dan pengeluaran kita. Ya, supaya apa? Ya, supaya kita punya cukup banyak uang untuk bisa diinvestasiin. Lumayan loh, kalau kita itu bisa punya tambahan pemasukan kurang lebih 3-4 juta rupiah per bulannya. Kemudian kita bisa investasi, itu 8 juta rupiah per bulannya. Dalam setahun ya, modal investasi kita itu sudah nambah 96 juta rupiah, hampir 100 juta rupiah. Gila kan? Nah, semuanya itu perlu direncanain, dihitung, supaya apa? Goalnya bisa terwujud. Nah, di kantor kamu juga ada kan yang namanya goal setting, ya kan? Tadi tipis-tipis aku sudah bilang nih mengenai investasi. Nah, yuk kita bahas lebih detail. Yang ketiga, investasi ngaco, cuma ikut-ikutan, kena investasi bodong lagi. Orang Indonesia itu sudah melek dengan investasi. Tapi sayangnya investasinya kekecilan, paling cuma 1 juta rupiah atau kurang. Itu juga nggak rutin lagi. Ya gimana bisa kaya? Coba dihitung deh. Investasinya itu gayanya juga FOMO lagi, ikut-ikutan lagi. Aku ada uang nih 50 juta, nganggur. Punya 100 juta, nganggur. Enaknya investasi apa ya? Oh itu ada grup Telegram saham, bilang katanya bisa untung 25%. Auto recheck atas, auto recheck atas. Oh itu ada robot trading, bisa 1% semalam. Oh itu ada dukun yang punya jimat, penglaris, dan lain sebagainya. Yang ada uangnya kita, uang kamu nih, bukannya bertumbuh, malah minus. Hilang lagi kena tipu.
Makanya investasi itu perlu benar, perlu pertimbangin 7 hal ini. Pertama, 1. Return, kamu mau untung berapa? Kedua, maximum loss atau kerugian maksimalmu berapa? Ketiga, legalitasnya gimana? Udah dibawa OJK belum? Dibawa ke Mendak nggak? Keempat, berapa lama investasinya? Kelima, liquid nggak? Keenam, pajaknya gimana? Ketujuh, pertimbangan-pertimbangan khusus. Contoh, kamu ada concern di syariah atau mungkin di green economy, ESG, dan lain sebagainya. Itu namanya serius investasi. Pakainya uang puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah, bukan 100 ribu, 200 ribu. Setuju? Oke, kalau setuju, share dong video ini ke teman kamu, atau mungkin ke papa kamu, yang investasinya itu ngaco, cuman ikut-ikutan teman aja, dan ujung-ujungnya rugi kena tipu. Kalau kamu bingung bikin rencana keuangan atau butuh bantuan review investasi, sini-sini kita bantu aja. Silakan hubungi tim Finansialku di nomor WhatsApp ini atau juga di link berikut ini. Oke? Semoga setelah nonton video ini, kita itu bisa mulai tahu dan action nambah pemasukan. Mulai buat rencana keuangan dan rutin berinvestasi. Oke? Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.